Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang saya hormati, saya cintai, bersyukur kita bisa melalui puasa ini sampai hari ke-10 dengan tanpa ada halangan satu apapun. Mudah-mudahan masing-masing dari kita bisa menjalankan ini, termasuk sunnah-sunnah yang ada di dalamnya, sunnah taraweh dan ibadah-ibadah yang lain yang mengiringi atau yang bisa dilakukan di bulan puasa ini, karena nilai daripada ibadah ketika bulan puasa ini akan dinilai berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah, yang senantiasa mengikuti risalahnya dan sampai di akhir zaman nanti, sehingga pada akhirnya nanti atas izin Allah kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Hari ini adalah hari ke-10. Tentu kita harus melakukan evaluasi diri, muhasabah diri, sejauh mana ibadah puasa yang sudah kita lakukan. Karena apa? Karena kita harus mempunyai target, mempunyai visi, mempunyai misi di dalam ibadah puasa di Ramadan tahun ini. Visi tertinggi kita adalah harus mendapatkan maghfirah, harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam satu hadis dikatakan sangat celaka apabila berakhir satu Ramadan nanti, akhir Ramadan nanti, tapi maghfirah atau ampunan Allah tidak kita dapatkan. Ini kita harus saling mengingatkan, harus saling memberitahu supaya event Ramadan ini tidak berlalu begitu saja dengan tanpa mendapatkan ampunan, dan pada akhirnya nanti di akhir Ramadan adalah itqum minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk introspeksi bagaimana ibadah puasa yang sudah kita lakukan. Apakah ibadah kita ini betul-betul ibadah yang berkualitas, atau hanya ibadah yang hanya sekedar mengikuti tren, mengikuti kebiasaan umum. Sekarang umat muslim sedang puasa, karena saya sebagai umat muslim ya ikut puasa. Tentu kalau demikian ini kita amatlah rugi. Orang awam sering mengatakan, atau bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ada orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani itu sangat terkenal sekali, yang berbunyi ruba soimin khotohu min siyamihil ju'u wal atos. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah ini bersabda, sudah diprediksi
1500 tahun yang lalu itu Rasulullah sudah memprediksi tipe-tipe orang yang berpuasa itu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Teman-teman yang berbahagia, di dunia keperawatan, saya ini latar belakangnya seorang perawat. Ya, ada yang teori namanya rentang sehat dan sakit. Ya, di teori ini dikeluarkan oleh namanya Betty Newman pada tahun 1990. Semua perawat nampaknya tahu tentang rentang sehat dan sakit ini, di mana sehat ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, kemudian sakit itu adalah hal yang berakibat pada kematian, bahkan sehat ini pada kesejahteraan. Kalau kemudian rentang sehat dan sakit ini kita terapkan pada definisi puasa kita, apakah puasa kita ini termasuk tadi yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga, atau puasa yang berkualitas, ini tergantung dari diri kita sendiri. Nah, puasa yang berkualitas, puasa yang kemudian mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan, kemudian dijauhkan dari siksa api neraka, ini kalau dikaitkan dengan teori Betty Newman tadi adalah yang sehat sejahtera. Sedangkan puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, itu adalah rentang tengah-tengah, karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Ada juga yang dia berpuasa tapi dia rugi, maka dia berbuat perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa besar. Ini kalau kita terapkan dalam rentang sehat dan sakit Betty Newman. Nah, puasa yang berkualitas tentu diiringi dengan ibadah-ibadah lain, karena janji Allah itu ketika kita beramal satu amal soleh di bulan puasa ini, Allah yakinkan kepada kita, dan kita harus beriman, harus yakin bahwa nilai pahala yang dijanjikan adalah akan berlipat ganda, bahkan 700, bahkan 100 sampai 700 kali lipat. Nah, tentu ini sebagai orang Islam harus 100% percaya, ini hal yang gaib. Tapi ini harus kita percayai, harus ditanamkan di dalam hati kita bahwa memang janji Allah tidak akan pernah meleset. Beda dengan janji manusia, kadang lupa atau sengaja dan lain sebagainya. Tetapi janji Allah pasti akan datang, pasti akan ditampakkan pada saatnya nanti pahala-pahala yang dari amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, amalan-amalan ini tentu harus kita perjuangkan, harus kita cari. Di antaranya adalah ada amalan tambahan, ada tadarus Al-Quran. Maka ini harus kita target, dan ini memang butuh kemauan, butuh keinginan, sehingga visi kita mendapatkan maghfirah dan mendapatkan dijauhkan dari api neraka itu ya diiringi dengan kemauan yang keras. Bukan hanya ya puasa untuk sekedar menggugurkan kewajiban, istilahnya bukan seperti itu, tapi puasa yang memang berkualitas diiringi dengan amal soleh yang lain. Di antaranya membaca Al-Quran, target misalnya 1 bulan minimal khatam 2 kali, misalnya seperti itu. Atau amal soleh yang lain, misalnya membagi rizki dengan menjamu orang-orang yang buka puasa ketika dia di perjalanan. Ya, ada istilah kerennya ngabuburit, tapi ini memang harus kita kritisi supaya ngabuburit yang kita lakukan itu tidak melenceng dari tujuannya. Sebetulnya tujuan dari ngabuburit ini kalau kemudian di manage secara baik, itu akan menghasilkan pahala-pahala yang
yang luar biasa dari Allah. Misalnya ngabuburit di jalan dengan menyediakan bahan makanan yang memang disediakan untuk para pejalan kaki atau apa, itu akan lebih baik. Nah, pada siang hari ini, pada kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan teman-teman atau saudara-saudara bagaimana hal-hal yang bisa membuat puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang pertama adalah kita harus bisa menjaga lisan kita, karena istilah Jawa mengatakan lidah tidak bertulang. Ini kadang-kadang memang kita harus sekuat tenaga serius menjaga lisan kita ini supaya terkendali sesuai dengan kaidah-kaidah, sehingga puasa kita tidak rusak hanya oleh karena perbuatan lisan. Yang pertama adalah perbuatan bohong, perkataan dusta. Ini kadang-kadang tidak terasa kita berbuat hal-hal yang kadarnya itu ada sedikit kebohongan, ada sedikit manipulasi. Nah, sehingga ini harus kita biasakan untuk tidak terjadi pada diri kita ini, dengan mengidentifikasi tentu saja hal-hal yang bisa membuat berbuat bohong ini. Kemudian yang kedua adalah ghibah atau menggunjing, membicarakan kejelekan orang, membicarakan aib orang. Ya, ini hal-hal yang kadang-kadang ringan, sepertinya tidak membicarakan seseorang, tapi kita lupa bahwa di sana disebut nama, disebut kejelekan dan lain sebagainya. Mari kita introspeksi supaya hal-hal ini tidak merusak puasa kita. Kemudian yang ketiga, namimah atau mengadu domba. Ini memang harus menjadi perhatian kita, ya. Yang keempat adalah sumpah palsu. Ini memang kalau di dunia kesehatan mungkin jarang terjadi, tapi di dunia perdagangan mungkin sangat berisiko sekali. Kita contohkan, pedagang-pedagang ditawar berapa begitu, dengan sumpah ini sudah ditawar tadi segini. Nah, ini hal-hal yang ini pedagang. Tapi kalau kita mungkin akan terhindar dari hal ini. Tapi tidak ada jeleknya, tidak ada buruknya kalau kita hati-hati terhadap lisan kita. Dari apa? Dari empat tadi, dari bohong, dari adu domba, dari ghibah, dan dari sumpah palsu. Kemudian yang kedua yang bisa merusak pahala puasa, kemudian menyebabkan puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga adalah tidak menjaga pandangan dan pendengaran. Ya, jadi memang kalau di masyarakat umum itu seperti sudah suatu hal yang biasa. Mohon maaf, ada di jalan kadang-kadang ada sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita jumpai, tapi memang Indonesia dikatakan sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada yang modelnya berpakaian di atas lutut, ada tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa kita hindari karena kita memang tadi negara yang macam-macam. Tetapi paling tidak dalam hati kita harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan pandangan, mengendalikan pendengaran, ya. Termasuk pendengaran dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam surat Quran surat An-Nur, Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghdu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun." Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini dua hal yang bisa merusak pahala dari puasa. Kemudian yang ketiga adalah jaga diri dari berbuat
maksiat. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, harus kita introspeksi setiap hari. Apakah 3 hal tadi ada di dalam puasa kita? Kalau kita ternyata diintrospeksi kita ditemukan hal tadi yang saya sebutkan, maka hari ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan mengingatkan pada teman-teman semuanya, mari kita perbaiki ke depan supaya puasa kita lebih berkualitas, atau puasa yang pada akhirnya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekedar mengingatkan pada diri saya sendiri dan bagi teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah.